Oke, baiklah saya akan menjelaskan materi atau tugas ujian tengah semester tahun 2020-2021. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Depi Hermanto, NIM 19104169999. Jurusan Ekonomi Manajemen, mata kuliah ALB. Hari tanggal Sabtu 5 Juni 2021. Kelas F Manajemen, dosen atau asisten Pak Adi Musalin SEMM. Oke, yang pertama saya akan membaca soalnya. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Yang kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan pestil. Pestil analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dari risiko menjadi faktor-faktor berikut. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Dalam ilmu ekonomi, kekuatan non-pasar adalah mereka yang bertindak atas faktor ekonomi dari luar sistem pasar. Mereka termasuk mengorganisir dan mengkoreksi faktor-faktor yang memberikan ketertiban ke pasar dan lembaga dan organisasi sosial lainnya, ekonomi, politik, sosial dan budaya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif secara memperbaiki kegagalan mereka. Yang kelima, dampak COVID-19 terhadap bisnis khususnya di Kalimantan Barat, Pontianak. Tak terasa sudah hampir 3 tahun pandemi COVID-19 sudah melanda dunia khususnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Tentu tidak ada seorang pun yang memikirkan bahwa tahun 2019 dunia akan dilanda bencana ini. Coronavirus di slide 2019 COVID-19 sangat luar biasa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dunia. Pada kesempatan ini akan coba diulas terkait dampak COVID-19 terhadap dunia industri dan juga persaingan terhadap tenaga kerja. Pada akhir Juli 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun yang dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Kemudian dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS sampai dengan bulan Juli, ada sekitar 1,1 juta orang yang dirumahkan atau 3,80 ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan sekitar 630 ribu orang pekerja sektor informal terkena dampak COVID-19. Hal ini membuat tantangan pembangunan ketenagakerjaan menjadi semakin kompleks karena dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Akhirnya juga berimbas kepada para pekerja, terutama pada 4 sektor utama perekonomian Indonesia, yaitu pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Lalu seperti apa dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan? Akibat dari pandemi COVID-19 adalah diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus
mata rantai penyebaran COVID-19 di Pontianak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan. Perkumpulan dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Dampak dari kebijakan tersebut tentu saja adalah memaksa sebagian besar aktivitas dilakukan di rumah atau dikenal dengan work from home atau WFH. Dunia pendidikan juga tidak lepas dari kebijakan tersebut, di mana aktivitas belajar mengajar juga tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung di kelas. Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Pandemi COVID-19 yang membawa berbagai dampak ini kemungkinan merubah cara perusahaan dalam merekrut calon karyawan, di mana perusahaan tentu akan lebih mempertimbangkan calon-calon karyawan yang memiliki kompetisi pada bidang terkait. Perusahaan lainnya adalah cara pandang perusahaan terkait dengan pekerja multitasking. Atau sebelum adanya pandemi, mungkin perubahan sangat menghindari adanya pekerja multitasking atau seringkali tidak efisien dan bahkan dapat mengganggu kesehatan. Namun saat ini justru pekerja-pekerja multitasking inilah yang kemungkinan besar akan dibutuhkan perusahaan, di mana pekerja ini mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tentu saja bukan hanya sekedar multitasking, tetapi yang memang benar-benar sudah terlatih dan mampu memberikan kontribusi optimal. Memang benar bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak negatif pada berbagai bidang, namun dari bencana ini juga tidak sedikit hal positif yang dapat kita petik. Salah satunya hal positif tentu adalah kita dipaksa melek akan teknologi dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Pandemi ini juga memaksa kita untuk peduli pada kesehatan sehingga selalu menerapkan hidup bersih dan teratur. Kemudian tidak semua usaha juga mengalami penurunan atau kebangkrutan. Salah satu usaha yang mengalami peningkatan pada masa pandemi tentu saja adalah usaha di bidang obat-obatan dan alat kesehatan. Usaha lainnya yang juga mengalami peningkatan pada masa-masanya. Oke, yang keenam, review atau saya mengulas atau mengulang isi kedua video yang saya tonton, yaitu analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam membentuk peluang atau ancaman untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Yang kedua, analisis lingkungan pestil. Analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut. Pandemi yaitu usaha tanaman hias dan kuliner. Lainnya adalah pada setiap musibah atau kejadian akan selalu ada hikmah yang dapat kita petik. Yang ketujuh, ringkasan bab 1 dan bab 2, analisis lingkungan bisnis. Bab 1, pendahuluan, pengertian lingkungan bisnis.
Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis. Maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut: lingkungan eksternal dan sebagai berikut. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Analisis penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis? Yang pertama, agar sebuah strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Nomor 3, untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berasal berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Bagaimana analisis lingkungan itu dilakukan? Proses analisis lingkungan dilakukan oleh perencanaan strategi dengan urutan sebagai berikut. Pertama, menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan yang dianggap dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi yang potensial yang akan datang. Yang kedua, menganalisis kecenderungan faktor dan masalah utama yang dipikirkan mempunyai dampak penting terhadap perumusan strategi. Yang ketiga, mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan bisnis. Komponen analisis lingkungan bisnis. Screening atau mengidentifikasi petunjuk awal dari perusahaan akan kecenderungan lingkungan bisnis. B. Monitoring, mendeteksi melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang C. Forecasting, mengembangkan proyeksi atau hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungannya akan dimonitor. Yang D. Assessing, menentukan waktu dan pentingnya perusahaan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Faktor lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan mikro, lingkungan industri. Lingkungan mikro adalah para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Lingkungan mikro terdiri dari pelanggan, pemasok, pesaing, dan lain-lain. Lingkungan mikro. Lingkungan mikro, lingkungan umum. Lingkungan mikro adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang perlu dilakukan adalah siklus ekonomi. 2. Gejala inflasi dan deflasi. Yang ketiga, kebijaksanaan moneter. Yang keempat, neraca pembayaran. Bab 2. Teknik analisis lingkungan bisnis.
Ada beberapa cara untuk memperoleh informasi, diantaranya satu dengan pendengaran, yang kedua informasi tertulis, yang ketiga mata rantai, yang keempat peramal formal, yang kelima pengamatan langsung atau pendapat umum. Secara langsung mengamati sikap masyarakat terhadap produk atau jasa perusahaan dan lain-lain. Kalau kita perhatikan bagaimana eksekutif melakukan analisis lingkungan, maka disimpulkan yaitu para eksekutif lebih cenderung memusatkan perhatiannya menganalisis lingkungan sektor ekonomi ketimbang sektor-sektor lainnya, walaupun pesaing tetap menjadi tumpuannya. Para eksekutif lebih cenderung melakukan pendekatan secara lisan, kecuali dalam hal tertentu. Pada level bawah, pendekatannya lebih bersifat tertulis. Lebih dari setengahnya waktu penggunaan pada eksekutif untuk menganalisis lingkungan, bahkan hampir 75%, dan sisanya untuk menganalisis internal perusahaan atau keunggulan dan kelemahan perusahaan. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan alat yang berperan dalam menganalisis lingkungan. Baik eksekutif, puncak maupun perencana strategi melakukan analisis lingkungan secara teratur melalui lisan. Karakteristik analisis lingkungan bisnis dalam menentukan beberapa jauh baiknya perencanaan strategi menetapkan keputusannya. Hal ini tergantung dari satu, pengalaman. Semakin berpengalaman dan semakin cerdas eksekutif, maka semakin besar informasi yang dapat ditanganinya dengan kualitas tinggi. Eksekutif yang lebih tua biasanya lebih lamban dalam mengambil keputusan, akan tetapi lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi dan tingkat aspirasi, semakin tinggi tingkat aspirasi atau golongan eksekutif, semakin baik hasilnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi adalah yang pertama, kebutuhan, keberhasilan atau kutub alpiasi, dan kebutuhan, kekuasaan. Imbalan atas pelaksanaan atau ganjaran. Bentuk ganjaran yang didasarkan pada prestasi jangka pendek dan menimbulkan kebiasaan yang tidak menghasilkan pendapat yang baik, karena inilah yang mereka pelajari sebagai manajer junior. Kebiasaan diperkuat oleh umpan balik dan imbalan ataupun hukuman dalam seluruh perjalanan karirnya. Pandangan, tanggapan seorang amat tergantung pada watak mereka. Sehubungan dan informasi yang tidak menentu, hal ini tergantung pada orientasi risiko. Orang tidak suka mengagung risiko, akan menganalisis secara komprehensif. Sedang orang yang bersedia menanggung risiko akan cenderung pada sifat untung-untungan, daya efeksi. Apabila orang mengambil kesimpulan secara impulsif dan bertindak cepat, maka cara ini akan lebih efektif. Dogmatisme. Mereka yang mempunyai sistem tertutup di mana cara pikirnya sudah tertempa akan mengambil kesimpulan secara tepat berdasarkan informasi yang tidak cukup struktur konseptual atau abstrak. Orang konsep akan proses banyak informasi dimensi dan menggunakan pendekatan rumit untuk menyatukannya. Iklim psikologi.
Suasana psikologi sering mempengaruhi sikap seseorang dalam menganalisis lingkungan, misalnya kehidupan pribadi seseorang akan mempengaruhi sikap optimis atau pesimisnya, demikian pula sikap mereka menerima atau menolak terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, sekian jawaban-jawaban yang sudah saya jawab dan inilah hasil kerja saya ucapkan terima kasih.